Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang Ibu kasihi, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Bina Iman Pagi SMP Kristen Aletheia yang bertemakan keberanian menyatakan iman. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Pada umumnya kita mengenal tempe dan tape. Ragi berperan mengubah kacang kedelai menjadi tempe dan singkong menjadi tape. Ragi berbentuk butiran tepung halus. Sebenarnya ragi adalah bibit jamur. Ragi ditabur di atas singkong atau kedelai. Terjadilah proses fermentasi di mana jamur tempe atau ragi itu akan tumbuh, menyebar ke seluruh bahan dan mengubah singkong menjadi tape dan kedelai menjadi tempe. Dengan mata telanjang, sulit kita melihat seperti apa peran ragi dalam proses itu. Masyarakat pada zaman Yesus juga paham sekali kegunaan ragi. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka menggunakan ragi dalam pembuatan roti dan anggur. Ragi memiliki daya ubah. Dalam pembuatan makanan, ragi berguna. Namun, dalam ajaran Yesus, cara kerja ragi dibersamakan dengan sikap munafik orang Yahudi dalam hidup beriman dan bermasyarakat. Yesus mengajak para murid waspada. Sikap pura-pura suci, pura-pura saleh yang diperlihatkan oleh orang Yahudi mudah menular, tumbuh, dan mempengaruhi sikap beriman murid-murid Yesus juga. Beriman sejati membutuhkan perjuangan. Di beberapa tempat, umat Kristiani takut menunjukkan identitas diri sebagai murid Yesus. Membangun tempat ibadah dihambat, mengadakan ibadat di rumah diganggu. Bertindak jujur di tempat kerja justru dijauhi. Kesulitan-kesulitan seperti itu dapat menyebabkan orang Kristiani memilih untuk menyembunyikan identitasnya dan bersikap berpura-pura untuk mencari aman. Keberanian menghadapi tantangan seringkali justru membuat iman makin bertumbuh. Sementara bersikap munafik dan menghindari tantangan justru membuat iman para murid Yesus menjadi kerdil dan mati. Sumber keberanian itu berasal dari iman yang meyakini kebenaran sabda Yesus sendiri. Ia menyatakan bahwa hanya Allah yang boleh ditakuti dan bahwa kita dicintai Allah. Yesus mengajak kita untuk bersikap tulus dan jujur dalam beriman dan bermasyarakat, dan mengurangi sikap berpura-pura. Kemunafikan adalah sikap yang berlawanan dengan semangat untuk semakin mencintai dan melayani Tuhan Yesus. Ada pertanyaan reflektif anak-anakku? Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita masih berpura-pura supaya dianggap baik, dianggap saleh? Atau beranikah kita menyatakan iman kita? Demikian kesaksian firman Tuhan pagi hari ini. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi anak-anakku, Tuhan Yesus memberkati.